Halo Tulang, mantap kali kita lagi ada di Bandung ini Tulang. Nggak pakai kali juga mantap. Ah itu dia Tulang. Kita di mana nih? Ini di Max Coffee nih Tulang. Max Coffee di apa Daerah Cembeluit lah di atas. Ya. Tulang sore kayak gini Tulang, menurut aku ngobrol santai enak nih Tulang. Boleh lah. Ngobrolin tentang ya pergumulan aku pribadi, pergumulan banyak orang juga kali Tulang. Tentang bagaimana memanage kata-kata. Kadang-kadang kata-kata ini Tulang kalau nggak di-manage dengan baik bahaya Tulang. Nah, dari pengalaman Tulang ngelihat kondisi seperti ini gimana Tulang? Ya memang sih kalau bicara kata-kata ini, apalagi di zaman medsos ini ya. Nah itu dia. Penguasaan diri terhadap jari-jari ini kan. Sebenarnya bukan jari-jarinya ya, dari sini sebenarnya. Di sini yang panas, keluar ini yang melaksanakan. Iya. Kadang-kadang banyak ya kurang pas lah, apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Kadang-kadang kurang pas lah ya. Kata-kata kasar. Ya nggak baik lah. Jadi kata-kata maupun verbal maupun berupa ketikan kalau itu kasar, menyerang itu sebenarnya nggak baik ya Tulang. Menurut saya sih kurang bagus lah. Bukan menurut saya kali ya, menurut Alkitab lah. Iya. Tapi kalau saya sih kalau bicara soal perkataan ini, saya tertarik membicarakan ini. Apa tuh? Apa yang dikatakan Alkitab? Tuhan Yesus pernah berkata begini. Jikalau ya, katakan ya. Jikalau tidak, katakan tidak. Selebihnya berasal dari si jahat. Nah, itu di Matius Tulang. Matius berapa tuh ya? Matius 5 tuh. 5. Ayat 37. Betul. Itu konteksnya soal bersumpah itu. Jadi di ayat yang ke sebelumnya lah, mungkin 35, 36. Bahwa Tuhan Yesus mengatakan, janganlah engkau bersumpah demi langit atau demi apapun. Udahlah, katakan ya kalau ya, enggak kalau enggak. Secara pribadi, kalau ada orang ya suka ngomong sumpah-sumpah gitu ya. Untuk menekankan bahwa apa yang dikatakannya benar. Saya malah curiga. Kalau Tulang lihat orang kayak gitu curiga? Saya curiga. Berarti ada sesuatu yang nggak beres lah. Iya. Ya kalau mesti sumpah. Kalau benar bilang aja benar. Ngapain mesti pakai? Kita mencoba meyakinkan orang. Kan kita tahu kita mau pakai sumpah atau enggak juga. Kita tahu kok kita bohong atau enggak kan. Apalagi Tuhan. Iya. Jadi makanya Tuhan bilang udahlah nggak usah pakai sumpah-sumpah gitu kan. Kalau memang ya, bilang ya. Kalau tidak, ya bilang tidak. Karena lebih dari itu dari iblis. Kalau tidak seperti itu berarti dari setan. Kok bisa dikatakan dari setan? Ya karena Alkitab juga berkata kan. Ini main ayat dulu nih. Yohanes 8 ayat 44 kalau nggak salah. Udah lupa juga. Benar-benar nggak salah deh. Yohanes 8 ayat 44. Coba. Aku bisa lihat dari sini. Coba lihat dulu. Ayatnya berapa Tulang? 44 itu. Yohanes 8 ayat 44. 44 itu bunyinya. Iblis lah yang menjadi bapakmu kan? Betul kali. Gue pakai kali udah saya masih lumayan juga. Jadi iblis lah yang menjadi bapakmu. Karena memang si iblis dari sejak dulu ya di dalam dirinya nggak ada kebenaran. Yang ada hanya kebohongan. Itulah sebabnya dia diberi gelar apa? Bapak segala bohong. Nah, jadi kalau kita tidak mengatakan ya di atas ya bapak kita ya iblis. Nah ini yang sering terjadi menurut saya gini loh. Kadang-kadang kita ini manusia ini kan suka membela diri. Ya kita suka membela diri untuk mempertahankan bahwa kita benar, untuk mempertahankan atau kita takut terungkap diri kita ya. Lalu kita berbohong. Sebenarnya kan ketika kita berbohong ya kita udah membuat kebohongan baru sebenarnya. Nah kenapa sih kita susah untuk mengatakan ya aku salah? Kok sulit sekali mengatakan itu? Ya kan? Ini menjadi pergumulan kita semua orang lah ya. Bukan cuman kita, itu banyak orang lah, itu semua orang lah. Ya contoh kecilnya dalam keluarga lah, Tulang. Kadang-kadang sebagai orang tua juga kita meleset nih di bagian ini. Suka bela diri maksudnya. Ketika anak mempertanyakan suatu, mengkritik, menilai kita, ada aja tuh jawaban kita orang tua. Kadang-kadang seperti tagline Igrea kan, Tulang. Dimulai dari rumah ya kan. Kadang-kadang dari rumah ini juga. CNC apa yang tagline-nya? CNC mantap itu. Oh mantap. Mantap. Nah itu Tulang, kadang-kadang tanpa disadari di rumah terjadi seperti itu, di gereja juga kadang-kadang ya kita ini yang memimpin kan Tulang, ini juga jadi catatan buat kita ya, jangan sampai ketika yang lebih muda menegur, menasihati, yang kita yang lebih tua atau yang senior marah,
Kayak tema khotbahku atau tema PA hari Jumat ini. Makanya aku sekalian mau mention itu lah. Hari Jumat ini. Emang tahu? Ada aku. Aku udah kirim brosurnya ya? Ada aku. Aku udah kirim brosur. Aku mau bacain judulnya, selebihnya nanti ya Tulang yang jelaskan. Jumat ini ada PA menarik judulnya Junior menegur kemunafikan senior. Tapi ini pembahasan dari surat Galatia 2 ayat 11 sampai 14. Iya gini. Ceritanya gimana tuh Tulang? Jadi di gereja kami itu kan setiap Jumat itu ada doa dan PA. Ya kan? Jadi itu berganti. Jadi minggu ini minggu berapa ya? Ini 3 ya? Minggu 3 ya. Jadi 1-3 itu saya yang isi. Jadi saya memang rindu gini. Kerinduan saya itu terhadap jemaat salah satunya adalah bagaimana jemaat itu suka baca Alkitab. Makanya di dalam PA saya tidak memilih tema-tema atau secara tematik, tapi membahas perikop gitu. Galatia, Filipi udah selesai kami. Sudah selesai ya. Nah ini Galatia nih, jadi perikop. Nah hari Jumat ini itu adalah Galatia 2 ayat 11 sampai 15. Dari perikop ini saya buat judulnya itu dari isinya. Apa isinya? Jangan sekarang lah ya kan. Nah dari situ saya buat temanya itu junior menegur kemunafikan si senior gitu loh, senior. Nah dalam rumah itu yang tadi tuh kita kan sebagai senior lah, orang tua toh. Nah anak kita kalau pakai kata istilah junior, nggak tahu lah ini pas nggak istilah senior atau junior, tapi udahlah kita sama-sama mengerti maksudnya. Kadang-kadang kita orang tua juga punya self defense lah untuk mempertahankan. Ya, tetapi gini, tapi nggak bohong kan? Bohong juga? Nggak bohong kan? Bukan dalam konteks bohong kalau saya dalam keluarga tuh. Bukan bohong toh. Anak kita tuh kan suka mengkritisi kita sebagai orang tua. Nah orang tua tuh kadang suka mengklarifikasi gitu tanpa disuruh, tanpa ya refleks lah kalau kata orang tuh lata tuh lah. Lata itu. Copot. Nah itu. Tapi ini latanya lata orang tua lah ya. Iya makanya kita harus jagalah perkataan kita supaya banyak perkataan kita tidak sia-sia. Sebab Alkitab juga bilang loh gini, bahwa kita harus mempertanggungjawabkan seluruh perkataan kita nanti. Seluruh perkataan kita yang sia-sia harus kita pertanggungjawabkan. Ya itu dikatakan oleh Tuhan Yesus itu sebabnya kita harus menguasai diri kita supaya kita bisa mengeluarkan kata-kata yang baik dari perbenaran kita yang baik. Ya kan? Jangan sampai keluarlah kata-kata kita yang menghujat orang, merendahkan orang gitu. Tapi jujur aja, kalau jujur ini sering dari leader-leader biasanya. Leader yang merasa kuat, pemimpin yang merasa kuat, seolah-olah jadi mudah sekali untuk memberikan kata-kata yang nggak membangun lah kepada orang-orangnya, ya gitu loh. Kalau bicara soal perkataan juga menarik kita bahas sebenarnya dari kitab Yakobus. Yakobus pasal 3 itu tentang lidah, tentang lidah. Di situ dikatakan begini, adakah mata air yang satu mengeluarkan dua rasa? Itu bagus tuh. Iya tuh? Iya. Satu mata air pasti rasanya satu lah. Satu aja. Nggak mungkin dari satu mata air punya rasa dua. Satu rasa manis, satu lagi rasa pahit. Nggak mungkin. Nah lalu Yakobus bilang, kita punya satu sumber. Yaitu Bapa di sorga. Yang daripadanya hanya ada yang baik. Betul. Tapi heran aku, kata Yakobus. Dalam kehidupan sehari-hari, kata Yakobus, aku heran lihat anak-anak Tuhan nih. Kenapa? Masa sih dari mulutnya keluar berkat, keluar kutuk, keluar makian terhadap orang, tapi keluar juga kata pujian. Kan harusnya jangan gitu dong. Kan gitu. Karena kan kita punya sumber yang satu. Nah ini kok bisa begitu? Ya mungkin ya dia hanya mengerti firman tapi tidak mau menerapkan gitu ya. Jadi Injil kurang pengendalian diri lah. Iya. Tulang sempat bahas. Betul, pengendalian diri mungkin nggak ada gitu ya. Makanya kita perlu tenang, mengendalikan diri kita supaya nggak sembarang ngomong gitulah. Sembarang ngomong. Makanya ada satu kalimat bijak dari hamba Tuhan begini. Saya juga lupa ya siapa yang pertama-tama menyampaikan ini, saya udah lupa. Dia bilang gini, Tuhan menciptakan kita dua telinga. Jadi kita bisa mendengar yang baik, kita juga bisa loh mendengarkan yang buruk. Tapi kita pilih yang baik. Tuhan ciptakan kita dengan dua mata, bisa melihat yang baik, ya, bisa juga melihat yang buruk. Tapi kita pilih yang baik. Tapi luar biasanya dia bilang Tuhan menciptakan satu mulut agar kita hanya mengatakan satu aja, satu yang baik. Begitu. Ini tips yang pertama tuh Lang. Kalau kita mau punya kata-kata yang baik, ya keluarkan satu sumber dari surga sana yang baik, harus mengendalikan diri. Lalu apalagi tuh Lang, karena kan
kadang-kadang sebagai senior, sebagai orang tua kita sulit sekali tuh untuk menerima masukan, kritikan, penilaian seperti itu. Kira-kira apa tuh Lang? Kerendahan hati boleh kan? Rendah hati lah ya, apalagi bahasanya. Kerendahan hati lah. Kerendahan hati ini artinya apa? Tidak menaruh diri kita di atas. Kalau kita taruh misalnya nih ya, nih Aqua nih, kita taruh di atas, kelihatan. Kalau taruh di bawah, nggak kelihatan. Nah kita suka kelihatan terus. Nah itu sombong namanya. Itu. Iya. Nah tapi kita nggak mau meletakkan diri kita di bawah. Kita suka meletakkan diri kita di atas supaya orang lihat kita merasa penting, aku lebih. Nah ketika ini menjadi spirit kita, lalu kita kan nggak ada yang sempurna nih. Kita punya kelemahan, orang kasih masukan, nah kita nggak rela. Bikin tembok ya. Oh sebenarnya saya begini ya. Keluarlah kalimat-kalimat yang nggak baik, satu. Keluarlah juga kebohongan-kebohongan bisa. Jadi menciptakan kebohongan demi menutupi yang salah ini. Nah, harusnya kan kita nggak boleh gitu lah. Emang kalau ketahuan salah kita kenapa? Paling malu. Ya, paling malu kan. Tapi siapa yang mau malu? Nah ini menunjukkan bahwa kita masih masih merasa berhaklah memiliki diri. Ya tapi gampang sih ngomongnya. Prakteknya sering gagal. Ya, tapi mau nggak mau kita harus diskusi-diskusi seperti ini. Karena dengan diskusi seperti ini kan hal-hal positif yang masuk. Betul, setuju saya. Kan gitu kan ya kita memohonkan Roh Kudus lah. Tapi kenapa? Bukan tapi, karena kita nggak bisa sendiri. Nggak bisa. Sehebat apapun upaya kita, nggak bisa. Kita selalu bergantung kepada Tuhan lah. Gitu. Ini saya setuju nih, Tulang. Diskusinya menarik nih. Tapi yang lebih menarik lagi, kau panggil Tulang sama aku, jadi menarik lagi. Ya, ini jangan-jangan judul kontennya ini bersama Tulang gitu. Tulang ini sore loh, udah nggak terasa kita ngobrol nih, hampir 10 menit lebih sepertinya. Ya. Tapi saya tangkap 2 poin tadi, Tulang. Yang pertama pengendalian diri, kedua rendah hati. Lalu saya juga tangkap suatu, ayolah dimulai dari kita ini ya kan, jangan meneruskan lagi kebiasaan-kebiasaan buruk dari senior, dari orang tua, di mana kadang-kadang tanpa disadar atau disadari mengeluarkan kata-kata yang tidak enak, ada juga kebohongan-kebohongan, tidak mau dikritik dan sebagainya. Ini 2 poin penting nih yang aku tangkap. Gak tahu Tulang untuk nutup nih atau kita mau lanjut nih Tulang. Next ya. Next aja lah, saya terlalu orang juga mau terdengar terlalu lama juga, bosan juga kali kan. Tapi ditutup dulu lah, satu kesimpulan sederhana gitu. Nah jadi yang paling penting dari diskusi kita ini menurut saya poin-poinnya adalah yang pertama bahwa kita harus menjaga mulut kita ini, jaga mulut. Jaga dari apa? Jaga dari perkataan-perkataan yang tidak membangun, perkataan-perkataan yang melukai hati orang. Itu harus kita jaga. Nah, oleh karena itu perlu kita terus belajar akan kebenaran firman Tuhan agar firman itu mewarnai kita. Sebab apa yang masuk kan itu yang keluar toh. Betul. Kan itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, hati-hati kita jangan karena mempertahankan diri kita menciptakan kebohongan. Kekristenan itu kadang-kadang gini, maksud dia baik sih, tapi dia bohong. Iya, maksud dia baik, mau menutupi dia ini. Iya. Lalu pakai ayat kasih menutupi dosa. Tapi pakai bohong. Nggak boleh gitu kan? Bukan gitu aplikasinya. Bukan, itu. Karena dia mungkin nggak mau menutupin yang ini, ya kan? Lalu dia ciptakan kebohongan. Memang nggak ketahuan. Betul. Tapi ini kebohongan. Ya kan sama saja. Kekristenan itu tujuannya baik, tapi cara mencapai tujuannya pun mesti baik. Mesti benar. Itu Kristen. Kalau enggak itu berasal dari si jahat. Nah, jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam diskusi kita ini, mari kita mulai dari rumah ya. Setuju tuh lah. Ya, jadi kita orang tua itu akan dilihat loh sama anak kita. Ya dari anak kita kecil bagaimana sikap kita. Kalau kita bohong, kasar, apapun yang kita sampaikan itu anak-anak kita langsung tiru itu. Itu bahayanya itu. Betul. Ya gitu aja kali ya. Oke. Mantap. Yang penting jangan bohong nih. Apa adanya aja ya. Karena mulut kita harus dipegang. Kalau mulut kita nggak bisa dipegang, bukan mulut ini maksudnya. Cangkem ini. Iya, bukan. Perkataan kita. Jadi apa yang keluar dari mulut ini harus bisa dipegang, harus bisa dipertanggungjawabkan. Kalau perkataan kita nggak bisa dipertanggungjawabkan, wah, bukan manusia itu. Nggak usah pakai anak Tuhan deh. Yang namanya manusia, perkataannya harus bisa dipegang. Kalau enggak, itu bukan manusia. Manusia yang jahat lah. Oke, sampai jumpa lah ya gitu aja. Sampai ketemu. Thank you. God bless.